Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Baik teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam perkuliahan metodologi penelitian, yang pada pertemuan kali ini kita akan bicara tentang tinjauan pustaka dalam sebuah penelitian. Nah, sekalian, pertama mari kita dudukkan dulu posisi tinjauan pustaka dalam sebuah penelitian. Lagi-lagi bahwa sebuah penelitian itu harus berangkat dari masalah penelitian. Lalu kalau masalah penelitiannya sudah ditentukan, masuk pada tahapan yang kedua, yakni penentuan tujuan penelitian. Nah, kalau tujuan penelitiannya itu sudah ditentukan, sebelum kita masuk pada penyusunan kerangka pemikiran, maka ada satu tahapan terlebih dahulu yang harus dilakukan dalam sebuah penelitian, yakni tinjauan pustaka. Jadi tinjauan pustaka itu dilakukan oleh calon peneliti setelah menentukan apa masalah penelitiannya, lalu kemudian masalah penelitian itu dilanjutkan dengan penentuan tujuan penelitian, maka baru kemudian calon peneliti melakukan tinjauan pustaka untuk nanti hasil dari tinjauan pustaka itu menjadi dasar bagi perumusan kerangka pemikiran dan bisa jadi menjadi dasar pemberangkatan untuk menyusun hipotesis dalam sebuah penelitian. Nah, setelah itu barulah masuk pada tahapan-tahapan berikutnya dalam sebuah penelitian, pengumpulan data, kemudian analis data, yang kemudian juga kalau penelitiannya penelitian kuantitatif dilakukan pengujian hipotesis. Nah, sampai pada akhir dari sebuah penelitian adalah menyusun laporan penelitian. Jadi sekali lagi bahwa tinjauan pustaka itu perlu dilakukan setelah si peneliti menentukan masalah penelitiannya dan juga sudah menentukan tujuan penelitian sebelum menyusun kerangka berpikir atau kerangka pemikiran dan merumuskan hipotesis. Saya kira itu posisi tinjauan pustaka dalam sebuah penelitian. Saudara sekalian, apa yang dimaksud dengan tinjauan pustaka? Tinjauan pustaka itu pada intinya adalah peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait. Tetapi khusus tinjauan pustaka yang berkaitan dengan penelitian itu sebenarnya lebih diarahkan pada hasil penelitian terdahulu. Jadi si peneliti atau calon peneliti sebelum melakukan penelitian itu mesti melakukan penelusuran terhadap hasil penelitian yang sudah dilakukan, yang hasil penelitian itu memiliki kemiripan tema atau memiliki kesamaan atau kemiripan dalam masalah penelitian yang akan dilakukan oleh si peneliti. Nah, jadi intinya bahwa tinjauan pustaka itu adalah menelusuri hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain atau oleh peneliti lain yang penelitiannya itu memiliki kemiripan tema atau kemiripan topik dengan penelitian yang akan dilakukan oleh si peneliti itu. Baik, sekalian, kemudian hal lain yang perlu disampaikan dalam perkuliahan terkait dengan tinjauan pustaka itu adalah tujuan tinjauan pustaka. Pertanyaannya kan begini, kenapa di dalam sebuah penelitian itu mesti melakukan tinjauan pustaka? Nah, tinjauan pustaka itu mesti dilakukan dalam rangka membangun landasan teoritis. Sebab nanti terutama penelitian yang bersifat akademik, penelitiannya itu tidak bisa lepas sama sekali dari teori.
Dan kemudian nanti teori itu akan dijadikan sebagai satuan analisis di dalam penelitian yang akan dilakukan oleh si peneliti. Nah, karena itu tujuan dari tinjauan pustaka itu dalam rangka apa? Dalam rangka membangun landasan teoritis. Nah, dalam tinjauan pustaka itu, jadi si peneliti mencari teori-teori mana yang relevan, yang bisa digunakan sebagai satuan analisisnya di dalam penelitian yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa tujuan dari tinjauan pustaka itu dalam rangka membangun kerangka berpikir. Membangun kerangka berpikir. Sebab kerangka berpikir itu nanti pada gilirannya akan menjadi acuan, akan menjadi sebut sajalah pedoman begitu. Ketika si peneliti itu akan melakukan penelitiannya. Nah, tinjauan pustaka itu dibangun atau perlu dilakukan itu dalam rangka itu, dalam rangka merumuskan kerangka berpikir. Dan yang ketiga, tujuan dari tinjauan pustaka itu untuk merumuskan hipotesis. Karena hipotesis pada intinya adalah kesimpulan sementara berdasarkan teori. Jadi kesimpulan yang dibuat oleh si peneliti, tetapi kesimpulan itu tidak didasarkan berdasarkan data. Kesimpulan itu tidak bisa didasarkan pada asumsi dari seorang peneliti, tetapi hipotesis itu dirumuskannya, kesimpulan sementaranya itu dirumuskan berdasarkan teori. Jadi ada kesinambungan dari tujuan tinjauan pustaka ini. Pertama dalam rangka apa? Membangun teori, merumuskan teori yang akan dijadikan sebagai satuan analisis di dalam penelitian itu. Kemudian yang kedua dalam rangka merumuskan kerangka berpikir yang menjadi acuan atau menjadi pedoman ketika si peneliti itu melakukan penelitiannya. Dan yang ketiga, tinjauan pustaka itu dibutuhkan dalam rangka menemukan atau merumuskan teori. Karena tadi bahwa hipotesis itu adalah kesimpulan sementara yang dibuat oleh si peneliti berdasarkan teori. Baik, saudara sekalian, hal lain yang perlu disampaikan terkait dengan tinjauan pustaka ini adalah tentang manfaat tinjauan pustaka. Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh ketika si peneliti itu melakukan tinjauan pustaka atau literatur review. Pertama, tinjauan pustaka itu bermanfaat dalam memperdalam pengetahuan mengenai masalah penelitian. Bisa jadi, saudara sekalian, ketika masalah penelitian ditemukan oleh si peneliti, itu belum begitu jelas, belum begitu rinci, belum begitu spesifik. Nah, masalah penelitiannya itu akan bisa lebih diperjelas. Kan? Pemahaman terhadap masalah penelitian itu semakin diperkuat kalau si calon peneliti itu sudah melakukan tinjauan pustaka. Maka tinjauan pustaka itu menjadi prasyarat begitu agar si peneliti bisa memahami betul tentang apa sesungguhnya yang dimaksud dengan masalah penelitian yang akan diteliti oleh dirinya. Kemudian yang kedua, ini mirip dengan tujuan tadi bahwa manfaat dari tinjauan pustaka itu untuk menegaskan kerangka teoritis yang nantinya dijadikan sebagai landasan berpikir. Sekalian, bagi penelitian yang bersifat akademik, sebut saja misalnya skripsi atau tesis atau disertasi, maka kerangka berpikir yang dibuat oleh si peneliti itu mesti berlandaskan teori. Jadi tidak bisa sama sekali kerangka berpikirnya itu melepaskan dirinya dari teori. Nah, karena itu nanti dalam kerangka pemikirannya yang dibangun adalah theoretical framework, bukan logical framework. Tapi yang dibangunnya itu adalah theoretical framework. Jadi kerangka berpikir yang berdasarkan teori. Nah, bagaimana merumuskan teori itu dalam kerangka pemikiran?
kalau misalnya tidak diawali terlebih dahulu dengan melakukan literatur review. Jadi literatur review menjadi prasyarat untuk merumuskan teori di dalam kerangka berpikirnya. Oke, kemudian saudara sekalian, manfaat yang ketiga dari tinjauan pustaka adalah untuk mempertajam konsep atau variabel yang digunakan. Nah, dalam penelitian itu nanti kan si peneliti menentukan variabel penelitiannya apa yang akan diteliti di dalam penelitiannya itu. Nah, tentu saja ketika seorang peneliti itu sudah menentukan variabel, maka variabel itu harus diperjelas. Variabel itu harus dipertajam. Atau setidak-tidaknya variabel penelitian itu harus dibuatkan definisi operasionalnya. Gitu. Nah, untuk membuat definisi operasional dalam sebuah penelitian, definisi operasional variabel di dalam sebuah penelitian, maka perlu melakukan tinjauan pustaka. Sehingga manfaat ketiga dari tinjauan pustaka itu dalam rangka mempertajam konsep atau variabel yang digunakan. Manfaat yang keempat dari tinjauan pustaka adalah menghindari terjadinya duplikasi atau plagiasi penelitian. Duplikasi itu maknanya untuk menghindari penelitian yang dilakukannya itu sesungguhnya sudah dilakukan oleh pihak lain dan memiliki kecenderungan untuk duplikasi itu nanti hasil penelitiannya sama dan tidak jauh berbeda. Sebut saja misalnya variabel penelitiannya sama, kemudian lokasi penelitiannya sama, kemudian tidak ditemukan faktor yang membedakan itu antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sudah, maka memiliki potensi untuk terjadinya duplikasi terhadap penelitian itu. Nah, sedangkan plagiasi adalah kesamaan dalam beberapa hal gitu dengan penelitian yang sudah dilakukan. Nah, kalau misalnya si calon peneliti itu sudah melakukan tinjauan pustaka, kalau si peneliti itu sudah melakukan literatur review, maka duplikasi dan plagiasi dalam penelitian itu bisa dihindari oleh si peneliti. Baik, yang terakhir, manfaat dari tinjauan pustaka itu untuk mengetahui penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, tadi seperti yang sudah disampaikan di awal bahwa stressing dari tinjauan pustaka itu harusnya lebih diarahkan pada penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Saudara sekalian, hal berikutnya yang perlu saya sampaikan adalah terkait dengan fungsi dari tinjauan pustaka. Ada beberapa fungsi dari tinjauan pustaka itu. Ada beberapa fungsi dari literatur review itu. Pertama, literatur review itu bisa diposisikan sebagai pengarah secara substansial terhadap tahapan kegiatan penelitian. Kalau tadi saya mengatakan bahwa kerangka berpikir itu juga bisa menjadi acuan. Kerangka berpikir bisa juga menjadi pedoman. Kerangka berpikir juga bisa sebagai pengarah. Tetapi itu lebih mengarahkannya kepada tahapan-tahapan penelitian yang akan dilakukan oleh si peneliti. Nah, ini agak berbeda dengan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka juga berfungsi sebagai pengarah, tetapi bukan pada tahapan-tahapan penelitian itu. Nah, tinjauan pustaka itu berfungsi sebagai pengarah, tetapi secara substansial. Jadi kontennya yang lebih diarahkan. Kontennya yang lebih diarahkan oleh tinjauan pustaka itu. Sehingga nanti teori yang dimunculkan berdasarkan hasil tinjauan pustaka itu bisa menjadi pengarah di dalam penelitian yang akan dilakukan. Tapi lagi-lagi bahwa
Tinjauan pustaka berfungsi sebagai pengarahnya itu pada aspek substansinya, berada pada aspek konten dari penelitian itu sendiri. Oke, kemudian fungsi yang kedua dari tinjauan pustaka adalah sebagai satuan analisis dalam menganalisis data. Nah, sekalian, nanti pada tahapan analisis data, si peneliti itu bukan hanya sekedar mendeskripsikan data yang ditemukan di lapangan, tetapi data yang ditemukan di lapangan itu harus didiskusikan dengan teori. Gitu. Nah, teori itu sebetulnya ditemukan pada saat kita melakukan literatur review. Maka disitulah terjadi diskusi, terjadilah dialog antara teori dengan data yang ditemukan di lapangan gitu. Karena pada intinya dari penelitian itu adalah mendialogkan, terutama penelitian yang bersifat akademik, mendialogkan antara data yang ditemukan di lapangan dengan teori yang digunakan sebagai satuan analisis. Nah, sementara teori itu sendiri ditemukannya itu pada saat melakukan tinjauan pustaka. Baik, saudara sekalian, hal lain yang perlu saya sampaikan terkait dengan tinjauan pustaka itu adalah sumber tinjauan pustaka. Jadi kalau kita mau melakukan tinjauan pustaka, lalu apa yang harus dicari? Apa yang harus ditemukan sebagai dasar bagi nanti melahirkan produk dari tinjauan pustaka? Pertama, yang menjadi sumber tinjauan pustaka itu adalah buku. Tetapi saudara sekalian, yang perlu dicatat bahwa buku yang dijadikan sebagai sumber tinjauan pustaka itu tidak sembarangan buku. Buku utama yang bisa dijadikan sebagai sumber tinjauan pustaka itu adalah buku yang based on research. Jadi buku yang secara substansi atau kontennya itu didasarkan pada hasil penelitian. Jadi penelitian dilakukan oleh seseorang, kemudian hasil penelitian itu dipublish menjadi buku. Nah, itu yang bisa dijadikan sebagai sumber tinjauan pustaka. Eh, Buku daras misalnya, atau buku bahan ajar, atau buku bahan kuliah misalnya, untuk mata kuliah tertentu, itu tidak bisa dijadikan sebagai sumber tinjauan pustaka. Buku yang bisa dijadikan sebagai sumber tinjauan pustaka itu adalah buku yang based on research, jadi buku yang didasarkan pada hasil penelitian. Kemudian yang kedua, em, yang bisa dijadikan sebagai sumber tinjauan pustaka adalah laporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian itu kan tersedia misalnya di perpustakaan jurusan atau program studi, tersedia juga di perpustakaan fakultas, atau juga tersedia di perpustakaan universitas dan seterusnya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai sumber tinjauan pustaka. Kalau saudara misalnya mau melakukan penelitian yang dalam tahapannya itu adalah tahapan tinjauan pustaka, maka telusurilah laporan hasil penelitian, yang laporan hasil penelitian itu memiliki kemiripan tema atau topik yang akan diteliti dalam penelitian saudara. Kemudian yang ketiga adalah jurnal penelitian. Jadi ada beberapa lembaga penelitian misalnya menerbitkan jurnal ilmiah, yang jurnal ilmiahnya itu lebih ya mengungkapkan atau mengangkat hasil-hasil penelitian. Nah, itu juga bisa dijadikan sebagai sumber tinjauan pustaka. Kemudian yang keempat adalah jurnal ilmiah. Nah, sekarang ini kan ada kecenderungan bahwa jurnal ilmiah itu mempublish eksekutif summary atau pokok-pokok pikiran dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. Kemudian yang kelima adalah proceeding hasil penelitian. Proceeding itu adalah kumpulan ya, kumpulan hasil penelitian yang kemudian hasil penelitian itu didiskusikan dalam forum tertentu. Apa misalnya forumnya seminar penelitian, apa forumnya misalnya workshop penelitian dan lain sebagainya lah sejenis itu. Lalu
hasil-hasil penelitian yang sudah didiskusikan dalam forum ilmiah itu dibundel menjadi satu dan melahirkanlah proceeding. Nah, proceeding hasil seminar atau proceeding hasil penelitian itu bisa dijadikan sebagai sumber tinjauan pustaka. Dan yang terakhir sekalian, yang bisa dijadikan sebagai sumber tinjauan pustaka adalah executive summary. Executive summary itu semacam ringkasan hasil penelitian. Ya kalau misalnya laporan penelitiannya ada 100 halaman, 150 halaman, maka eksekutif summary itu cukup misalnya hanya ditulis dalam 20 halaman misalnya. Nah, eksekutif summary bisa dijadikan sebagai apa? Sebagai tinjauan pustaka, sebagai sumber tinjauan pustaka. Nah, saya kira itu beberapa yang bisa dijadikan sebagai sumber di dalam melakukan tinjauan pustaka. Baik sekalian, hal lain yang perlu saya sampaikan terkait dengan tinjauan pustaka itu adalah tahapan-tahapan. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan atau tahapan-tahapan apa yang harus dilakukan ketika kita melakukan tinjauan pustaka. Tahapan-tahapan yang mesti dilakukan oleh calon peneliti ketika melakukan tinjauan pustaka. Pertama adalah menginventarisir judul-judul yang berhubungan dengan masalah penelitian. Atau kalau bahasa saya yang tadi, menginventarisir judul-judul penelitian yang memiliki kemiripan tema atau topik yang dengan penelitian yang akan dilakukan. Nah, kalau sudah ketemu judul-judul penelitian yang memiliki kemiripan tema dan topik yang akan kita teliti itu, maka tahap berikutnya adalah pemilihan isi bahan pustaka itu. Tentu kan tidak semua. Misalnya kita menemukan ada 50 judul. Tetapi dari 50 judul itu kita inventarisir, kemudian kita pilah, kemudian kita menentukan pemilihan. Mana di antara sekian banyak judul penelitian itu yang lebih relevan dengan tema dan topik penelitian yang akan kita lakukan. Nah, baru setelah kita menentukan itu, maka tahap berikutnya kita melakukan penelaahan isi tulisan. Kita baca, kita catat sesuai dengan kebutuhan pada saat kita melakukan tinjauan pustaka. Dan yang terakhir adalah pengelompokan hasil bacaan sesuai dengan rumusan masalah atau variabel penelitiannya. Dan misalnya dalam penelitian kita apa namanya meneliti 3 variabel, misalnya 3 variabel penelitian, maka hasil penelitian ini masuk pada variabel X misalnya, variabel ini misalnya masuk pada variabel Y, kemudian variabel ini masuk pada variabel Z, atau bisa jadi 2 variabel terpenuhi oleh satu judul penelitian itu juga dimasukkan ke variabel-variabel itu. Nah, saya kira itu sudah sekalian tahapan-tahapan yang harus dilakukan pada saat melakukan tinjauan pustaka. Nah, bagian berikutnya yang perlu saya sampaikan setelah misalnya tadi ya melakukan penelaahan, kemudian juga pengelompokan judul-judul penelitian yang sudah kita lakukan itu sesuai dengan variabel penelitian yang kita tentukan, maka tahap berikutnya adalah bagaimana cara menyajikan tinjauan pustaka di dalam sebuah penelitian. Pertama, eh, metode yang digunakan di dalam penyajian tinjauan pustaka itu adalah mendeskripsikan pokok-pokok pikiran yang ada pada bahan pustaka. Minimal sesekalian di dalam tinjauan pustaka itu harus dikemukakan siapa penelitinya atau siapa penulisnya dari penelitian itu. Kalau misalnya buku yang apa tadi based on research, misalnya siapa penulis buku itu. Kemudian yang kedua dikemukakan juga judulnya. Judulnya apa? Kemudian yang ketiga adalah status tulisan itu. Apakah misalnya dia tesis, apakah misalnya dia skripsi, atau misalnya dia disertasi, atau misalnya penelitian yang non-akademik misalnya. Nah,
Bisa jadi nanti penelitian individual atau penelitian kelompok atau penelitian-penelitian yang lainnya. Maka dijelaskan bagaimana status dari penelitian itu. Lalu yang terakhir yang perlu disampaikan di dalam penyajian tinjauan pustaka itu menjelaskan kesimpulan atau temuan dari hasil penelitian itu. Nah, nanti sekalian, kalau yang pertama itu sudah disajikan di dalam tinjauan pustaka, maka tahap berikutnya kita menjelaskan dengan menggunakan metode studi kritis terhadap bahan pustaka atau tadi ya hasil penelitian yang terdahulu itu. Nah, minimal saudara sekalian yang harus dilakukan di dalam tinjauan pustaka itu temukan persamaannya. Apa sih persamaannya penelitian yang sudah dilakukan itu dengan penelitian yang akan kita lakukan? Itu harus jujur, harus dijelaskan persamaan antara penelitian yang sudah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan, kan? Yang sudah dan yang akan. Kemudian yang kedua, jelaskan pula, saudara sekalian, perbedaannya. Di mana distingsinya, di mana perbedaannya antara penelitian yang akan kita lakukan itu dengan penelitian yang sudah dilakukan. Nah, ini penting sekalian dalam rangka untuk menghindari tadi, menghindari terjadinya duplikasi atau menghindari terjadinya plagiasi dalam sebuah penelitian. Lalu bagian terakhir dari studi kritis yang dilakukan dalam tinjauan pustaka adalah memberikan pandangan atau membandingkan gitu antara satu penelitian dengan penelitian yang lainnya. Baik, saudara sekalian, bagian terakhir ya yang ingin saya sampaikan adalah beberapa contoh saja, beberapa contoh atau saya kemukakan satu contoh saja, satu contoh bagaimana caranya kita menemukan ada melakukan atau menemukan sumber dari literatur review yang akan kita lakukan. Misalnya ya, misalnya kita akan melakukan penelitian dengan judul penelitian pengaruh kualitas pelayanan dan promosi terhadap perluasan pangsa pasar di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung misalnya. Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian kita itu. Pertama adalah kualitas pelayanan, kemudian yang kedua promosi, kemudian yang ketiga perluasan pangsa pasar, dan plus lokasi penelitiannya adalah di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung. Nah, ketika kita mencari hasil penelitian terdahulu atau mencari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, itu harus mengacu kepada variabel-variabel yang sudah kita tentukan yang pada penelitian yang akan kita lakukan, termasuk juga lokasinya. Sebut saja misalnya kita menemukan nih ada judul penelitian pengaruh kualitas pelayanan dan promosi terhadap loyalitas nasabah. Nah, ini kan memiliki dua variabel yang sama dengan penelitian yang akan kita lakukan, yakni variabel kualitas pelayanan dan kualitas promosi. Berbedanya di mana? Berbedanya di variabel Y-nya. Kalau variabel Y pada penelitian kita adalah perluasan pangsa pasar, sementara pada penelitian yang sudah dilakukan adalah loyalitas nasabah. Lalu lokasinya sama. Berarti penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan kita lakukan di variabel Y-nya. Variabel Y yang kita teliti adalah perluasan pangsa pasar, sementara pada penelitian yang sudah dilakukan, variabel Y-nya adalah loyalitas nasabah. Nah, hal yang sama juga dengan penelitian-penelitian berikutnya, misalnya pengaruh kualitas pelayanan dan promosi terhadap pengambilan keputusan. Lagi-lagi ini juga variabel Y-nya yang berbeda. Kemudian pengaruh lokasi kantor dan promosi terhadap loyalitas nasabah di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung. Nah, ini misalnya yang berbedanya adalah variabel X1-nya dan juga variabel Y-nya.
Jadi kata kuncinya saudara sekalian, ketika kita melakukan tinjauan pustaka, pertama carilah, penelitian yang sudah dilakukan itu memiliki kemiripan tema. Apakah misalnya di variabel X-nya atau di variabel Y-nya atau di mana, di lokasi penelitiannya. Ada satu saja yang bisa. Nah, saya kira itulah saudara sekalian yang bisa kita sampaikan pada kuliah hari ini berkaitan dengan tinjauan pustaka atau literatur review di dalam sebuah penelitian. Selanjutnya, marilah kita diskusikan bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.